صلوا على من قد سما مشرفا معظما. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita ni'matul iman wa ni'matul islam, ni'matul sihah wa ni'matul afiyah. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua selalu kita jadikan sebagai alat untuk selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga Allah menutup usia hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan, panutan serta suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhat talabah al-bararah, para santri, para santriwati SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Boarding School yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengetahui batasan-batasan materi yang akan kita pelajari dari materi Aqidatul Awam atau materi akidah dengan buku Aqidatul Awam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian daripada pembahasan awal dari rangkaian materi Aqidatul Awam. Kita ketahui terlebih dahulu yang akan kita bahas daripada judul pembahasan kita. Yang pertama adalah definisi daripada ilmu tauhid. Yang kedua, kita akan bahas tentang dasar-dasar ilmu tauhid. Yang ketiga, kita akan bahas pentingnya belajar ilmu tauhid. Yang keempat, pengertian ahlus sunnah wal jamaah. Para santri-santriwati yang mudah-mudahan diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengawali pembahasan pada kesempatan hari ini dengan bahasan awal, yakni definisi ilmu tauhid, sampai kita menyelesaikan pengertian ahlus sunnah wal jamaah. Pertama yang akan kita bahas adalah definisi daripada ilmu tauhid. Apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid? Ilmu tauhid di dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 38 disebutkan ilmu tauhid ilmun yuqtadaru bihi ala itsbatil aqaidid diniyati min adillatihal yaqiniyati. Ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang karenanya ada kemampuan untuk mengokohkan akidah-akidah agama dengan dalil-dalilnya yang pasti. Itulah yang disebut dengan ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid ini bagian daripada ilmu yang karena ilmu tersebut kita mampu mengokohkan akidah-akidah agama Islam kita dengan dalil-dalil yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalil dalam agama ada dua, antara lain yang disebut dengan dalil naqli. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari Al-Hadis dan ijma' atau kesepakatan para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ini disebut dengan dalil naqli.
Naqli itu maknanya adalah mengutip dari sumber Al-Quran, mengutip daripada sumber Al-Hadis, kemudian ijma' atau kesepakatan daripada ulama yang mereka itu mengambil intisari daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka itulah yang disebut dengan dalil naqli. Kemudian dalil dalam agama selain dalil naqli adalah dalil aqli. Aqli diambil daripada akal, yakni dalil yang berasal dari akal fikiran manusia, di mana akal fikiran manusia kemudian menjadi dalil daripada agama itu sendiri, di mana akal tersebut menuntun manusia untuk memahami keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fungsi daripada akal tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk memahami keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalil dalam agama terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama dalil naqli, yang kedua dalil aqli. Selanjutnya contoh daripada dalil naqli. Contoh dari dalil naqli adalah Allah adalah zat yang maha tunggal yang disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu zat yang maha esa. Inilah yang disebut dengan dalil naqli, karena dalil ini diambil daripada Al-Quran, kemudian kita kutip, kemudian kita sampaikan, dan sumbernya sudah jelas dari Al-Quran, maka itu yang disebut dengan dalil naqli. Yang kedua adalah contoh dari dalil akli, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup serta kehidupan di dalamnya menjadi bukti tentang adanya pencipta. Maka sangat mustahil menurut akal terjadi dengan sendirinya. Kalau orang ateis ataupun orang yang tidak beragama mengatakan bahwasannya alam semesta ini ada dengan sendirinya, maka itu sudah menyalahi akal sehatnya. Kenapa? Jangankan ciptaan yang begitu sangat besar, ciptaan yang begitu sangat luas, ciptaan yang begitu sangat hebat, padahal ciptaan yang amat sangat kecil sekali, seperti contohnya makanan, tidak mungkin makanan itu ada dengan sendirinya kecuali adanya orang yang membuat makanan itu sendiri. Maka inilah yang kemudian menuntun kita bahwasanya akal ini bisa menemukan adanya pencipta di balik ciptaan yang ada di alam semesta itu sendiri. Selanjutnya dasar-dasar ilmu tauhid. Dasar-dasar ilmu tauhid yang pertama, meyakini adanya Allah sebagai Tuhan manusia, Tuhan seluruh makhluk. Yang kedua, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah, kita meyakini akan adanya Rasul-Rasul Allah itu sendiri. Yang ketiga, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, meyakini kebenaran kitab-kitab Allah. Inilah dasar-dasar daripada ilmu tauhid. Bagaimana kemudian meyakini adanya hari kiamat, meyakini adanya qada dan qadar Allah? Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab-kitab Allah sendiri, yakni dijelaskan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kemudian disempurnakan di dalam kitab Al-Quran. Inilah dasar-dasar ilmu tauhid yang harus kita ketahui bersama. Selanjutnya, pentingnya belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah pelajaran yang amat sangat penting sekali. Bahkan ilmu tauhid menempati urutan pertama dari seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Maka kemudian ada sebuah ungkapan, inna tauhida ra'su kulli khairin. Sesungguhnya ilmu tauhid adalah sumber seluruh kebaikan. Maka seluruh amal baik manusia hanya akan diterima oleh Allah
apabila didasari dengan akidah Islam yang benar. Maka tidak mungkin orang kemudian dikatakan sebagai orang baik kalau dia tidak bertauhid. Maka kebaikan dalam Islam diukur di mana ia berakidah yang benar. Maka seluruh amal baik manusia hanya akan diterima oleh Allah apabila didasari dengan akidah Islam yang benar. Maka jangan ukur kebaikan menurut pandangan kita. Karena kebaikan yang akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan sesuai dengan akidah Islam yang benar. Sebaik apapun orang, semulia apapun orang menurut perkiraan manusia, menurut penglihatan manusia, menurut analisa manusia itu sendiri, maka ia tidak dikatakan baik ketika dia tidak bertauhid. Maka manusia yang dermawan, manusia yang ramah, manusia yang berakhlak mulia, seluruhnya akan sirna ketika tauhid itu tidak ada, ketika akidah itu tidak ada. Maka betapa pentingnya belajar ilmu tauhid. Ketika ilmu tauhid tidak dimiliki oleh manusia, maka ia hidupnya akan sia-sia. Selanjutnya, pengertian ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah terbentuk dari 3 kata. Yang pertama, al-ahl. Al-ahl. Apa makna daripada al-ahl? Ahlun memiliki makna keluarga, juga memiliki makna golongan, memiliki makna juga pengikut. Itulah disebut dengan al-ahl atau ahlun. Selanjutnya as-sunnah. Apa yang dimaksud daripada as-sunnah? As-sunnah segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam istilah bahasa Arabnya, pengakuan ini adalah taqrir. Yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan al-jamaah. Al-jamaah sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin. Inilah yang kemudian disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Pesantren-pesantren di Indonesia secara umum mengajarkan ilmu tauhid menurut rumusan Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, dengan menggunakan kitab yang lebih sederhana dan ditulis oleh para pengikut kedua imam tersebut, seperti kitab Kifayatul Awam, Ummul Barahin. Kemudian masuk dalam kategori yang sedang kita pelajari pada saat ini adalah Aqidatul Awam. Dari penjelasan di atas, maka kita dapat memahami bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah bukan aliran baru yang muncul, akan tetapi ini bagian daripada sesuatu yang menjadi ijtihad, menjadi pendapat daripada para ulama, kemudian dirumuskan bagaimana memahami akidah sesuai dengan akidah yang telah ditetapkan dalam aturan memahami akidah itu sendiri. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan melanjutkan materi pembelajaran at-tauhid pada kesempatan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ditutup oleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jama'ata. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah atau kelompok yang menjaga kebersamaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.